Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,16% ke angka 7037. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham hari ini bergerak naik dan mencoba untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ADI. ADI hari ini naik 2% lebih ke harga 730. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat ADI berada tepat di garis resisten di EMA 50 yang saat ini di harga 730. Jadi memang secara tren ADI saat ini belum bagus trennya. Tapi menarik untuk dilihat kenapa berhasil break ke garis EMA 50, ADI berpotensi untuk mencoba reversal trend. Jadi dari downtrend mencoba untuk mulai bergerak uptrend lagi. Walaupun memang masih ada satu garis resisten EMA 150 di sekitar harga 825 yang harus ditembus sama ADI. Tapi minimal apabila berhasil break, maka trennya akan membaik. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga sama, bisa kita lihat selama 2 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi saham ADI ini. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, ADI saat ini masih bisa di hold. Walaupun memang ternyata dalam 1 minggu ini gagal break garis EMA 50. Karena selama masih kuat berada di sekitar harga 650, ADI trennya masih akan bergerak sideways. Dan karena masih ada akumulasi saat ini, masih ada potensi ADI untuk break garis EMA 50 dan lanjut naik menuju target terdekat di sekitar harga 765. Jadi untuk teman-teman yang belum entry membeli saham ini dan ingin mencoba entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout dari garis EMA 50. Setelah itu hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan selain ADI, memang teman-teman di satu sektor yang sama yaitu sektor konstruksi juga saat ini mulai mencoba untuk reversal trend. Bisa kita lihat sebentar. PTPP bisa kita lihat hari ini juga naik 2% lebih ke harga 940. Dan saat ini terlihat memang sudah berada di atas garis EMA 50. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break karena candlenya juga masih kurang bagus walaupun berada di atas garis EMA 50. Tapi tetap menarik untuk dilihat kenapa berhasil break. PTPP juga berpotensi lanjut naik menuju harga 1000 yang merupakan resisten psikologis dan garis EMA 150. Dan untuk Wika bisa kita lihat juga, Wika hampir mirip dengan ADI saat ini naik 2% lebih ke harga 965 dan berada tepat di garis EMA 50. Jadi apabila berhasil break, Wika juga berpotensi lanjut naik menuju resisten psikologisnya di harga 1000. Dan trennya juga akan mulai membaik. Yang WSKT bisa kita lihat, WSKT juga sama, hari ini masih lanjut naik 4% lebih ke harga 545 dan sekarang juga mendekati harga 550. Dan apabila berhasil break pun, WSKT juga trennya akan mulai membaik dan ada potensi menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di harga 600. Jadi bisa kita lihat sektor konstruksi saat ini mencoba untuk break garis downtrendnya. Jadi mencoba untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham ini bisa dipantau apabila belum punya, dan untuk teman-teman sudah mempunyai masih bisa di hold saat ini. Dan untuk data broker summary-nya bisa kita lihat sekilas. Bisa teman-teman lihat kenaikan 2% lebih hari ini masih ada sedikit akumulasi untuk PTPP tapi asing distribusi. Untuk Wika juga sama, naik 2% lebih masih ada akumulasi. Dan asing juga sama, 4 hari terakhir ini masih akumulasi. Untuk WSKT juga bisa kita lihat naik 4% lebih juga masih ada akumulasi. Asing juga sama, masih terus akumulasi saham WSKT. Berikutnya saya akan coba analisa saham INKP. INKP hari ini naik 4% lebih ke harga 8.050. Dan bisa kita lihat kenaikan ini membuat INKP berhasil naik di atas garis resisten di EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 7.925. Walaupun belum terkonfirmasi break, tapi candlenya lumayan solid sehingga potensinya masih besar untuk break dan mulai bergerak uptrend kembali. Dan sebelumnya bisa kita lihat INKP juga beberapa kali mencoba break garis EMA 150. Gagal break, sempat turun lumayan dalam,
setelah itu mencoba naik kembali. Saat berhasil break garis EMA 50 bisa kita lihat mencoba untuk menyentuh garis EMA 150 gagal break, tapi kembali ke garis EMA 50. Garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya, sehingga mencoba untuk turun masih bisa bertahan dan saat ini kembali rebound. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Untuk INKP jika kita lihat kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan bisa kita lihat di sini beberapa minggu terakhir ini asing kembali masuk dan dengan jumlah yang lumayan besar juga. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat INKP juga masih ada potensi untuk break garis EMA 150 dan mulai bergerak uptrend. Dengan target jangka pendek saya lihat di sekitar harga 8.300. Setelah itu baru target berikutnya itu di 8.500. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah maupun harga atas, hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati untuk trading dengan jangka yang lebih lama. Sedangkan untuk yang mau swing trade bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata INKP gagal naik melewati harga 8.300. Karena apabila gagal break masih ada potensi kembali turun menuju garis EMA 150. Dan jika kita lihat saudaranya Tekim, saya akan bahas kilas. Hari ini juga naik 6% lebih ke harga 6.825. Tapi kenaikan ini tidak sebagus grafiknya daripada INKP karena belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan untuk supportnya bisa kita lihat di harga 6.400. Jadi Tekim juga bisa dipantau walaupun grafiknya tidak sebagus INKP karena apabila berhasil break garis EMA 50, trennya juga akan membaik. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Untuk Tekim bisa kita lihat kenaikan 6% lebih ini juga masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga melakukan akumulasi setelah sebelumnya asing terus distribusi saham Tekim ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya buy on breakout. Karena apabila berhasil break, Tekim berpotensi lanjut naik menuju target terdekat atau resisten terdekat di harga 7.000. Apabila berhasil break, baru target berikutnya atau resisten berikutnya itu di garis EMA 150 yang saat ini di 7.300. Jadi apabila teman-teman beli di sekitar support 6.400, pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata minggu ini Tekim gagal break garis EMA 50. Karena apabila ternyata gagal break, Tekim ada potensi turun kembali menuju support 6.400. Atau hold saja selama harga 6.400 tidak terlewati. Karena selama support ini kuat menahan penurunan dari saham Tekim, trennya akan mulai bergerak sideways. Selanjutnya saya akan coba analisa saham auto. Auto hari ini juga naik 5% lebih ke harga 1.170. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat auto mulai rebound dan naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Sebelumnya auto turun di bawah kedua garis EMA ini dan garis EMA ini berubah menjadi resistennya di sekitar harga 1120. Beberapa kali mencoba untuk naik gagal break, hari ini naik dengan candle yang sangat solid. Dan satu lanjut naik melewati harga 1100 yang merupakan resisten berikutnya. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini mulai mengarah ke atas. Dan bisa kita lihat di broker summary kenaikan 5% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga sama masih masuk akumulasi hari ini. Jadi menarik untuk dilihat karena auto masih ada potensi saya lihat untuk lanjut naik menuju target berikutnya di harga 1.200. Bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata auto gagal break resisten ini. Setelah tunggu kembali di garis EMA 150 untuk re-entry kembali. Dan bisa kita lihat selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, saya lihat auto masih ada potensi untuk menuju harga 1.250 untuk tren yang lebih lama. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.